Siapa ada anaknya polisi ini? Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Itu salah satunya ada yang suka sama Vina, namanya Egi. Bener kan jalan Egi Pak? Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Tragedi malam 27 Agustus 2016 yang menewaskan 2 remaja asal Cirebon, Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky, yang dikenal Vina dan Egi, masih menjadi tanda tanya siapa pelaku sebenarnya. Dalami kasus Vina, Komnas HAM periksa 7 tersangka kasus Vina Cirebon. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan dari keluarga Vina Dwi Arsita. Lewat kuasa hukum, keluarga korban membuat laporan agar perkara ini diselesaikan secara transparan dan terbuka. Menurut Komisioner Komnas HAM, Jumat 31 Mei 2024, ada 2 laporan yang kini ditangani Komnas HAM, yaitu dugaan penyiksaan dalam kasus ini dan pemulihan trauma terhadap keluarga korban, ucap Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM. Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat kebiasaan si Vina, mengingat wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina. Tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Jadi ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma yang tersebut. Langkah awal menindaklanjuti pengaduan tersebut, pihak Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga Vina. Selain itu, Komnas HAM juga mengumpulkan dan mendalami pihak-pihak terkait, termasuk Polda Jabar yang menangani kasus tersebut. Anis Hidayah menegaskan bahwa Komnas HAM berkomitmen mengawal dan mendalami seluruh proses hukum dalam kasus ini. Setelah bukti-bukti terkumpul, akan dilakukan penyelidikan dan hasilnya akan kami sampaikan kepada keluarga korban dan masyarakat tentunya secara transparan dan jelas, ungkap Anis Hidayah. Artinya setelah ini masih ada pertemuan-pertemuan lain, Bu? Masih kami masih mendalami, Pak. Dengan siapa lagi, Bu? Semua saksi. Dengan terpidana nanti kita akan menggali informasi. Bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi masih mendalami fakta-fakta, meminta informasi dari banyak pihak seperti hari ini. Jadi Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Nanti hasil penyelidikan akan disampaikan. Mabes Polri buka suara soal 2 DPO kasus Vina Cirebon dihapus Polda Jabar. Mabes Polri akhirnya ikut turun tangan untuk mengungkap kasus tersebut. Pada tanggal 26 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengatakan DPO yang semula 3 kini menjadi 1, yakni Peggy Setiawan yang telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa tidak adanya bukti kuat dari penyidik Polda Jabar untuk menetapkan keberadaan 2 DPO tersebut. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut dan sempat dirilis oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan.
kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka bahwa bukti tidak cukup kuat untuk mencari 2 DPO tersebut. Bahkan para tersangka mengatakan bahwa nama 2 DPO tersebut adalah fiktif atau tidak ada. Meski begitu, pihak kepolisian masih terus membuka informasi-informasi dari masyarakat yang menguatkan bukti-bukti para tersangka. Ucap Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Kesaksian salah satu warga bantah pernyataan Aep dan Dede. Salah satu warga berani membantah kesaksian Aep dan Dede. Kesaksian warga bernama Ferry memberikan keterangan kepada Deddy Mulyadi saat Kang Deddy Mulyadi mendatangi tempat di mana peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, yaitu di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kota Cirebon. Bahkan Bapak Ferry tersebut berani bersaksi di pengadilan untuk memberikan keterangan saat kejadian 27 Agustus 2016 silam. Nah, saya hanya meluruskan keterangan si Aep untuk Saka, untuk siapa? Ya untuk semua lah. Bukan. Yang kemarin Peggy. Untuk Peggy Pak. Jadi keterangan Aep itu katanya ingat betul dengan wajah Peggy. Ya secara logika aja Pak, saya juga setiap hari lewat sini lihat Aep aja nggak tahu, udah 8 tahun. Aep bilang sangat ingat betul, dilihat dari sisi mananya. Aep Tentunya keterangan Kang Ferry terhadap pernyataan Aep dan Dede pada 2016 silam bisa membantu kuasa hukum Peggy Setiawan. Kang Ferry menambahkan menurutnya kesaksian Aep tidak masuk akal karena kejadian pada malam hari sangat tidak mungkin mengenali secara jelas para tersangka termasuk Peggy Setiawan. Punten ini misalkan, oke, melihatnya bagaimana Pak? Nggak kelihatan. Malam gelap Pak dulu Pak di sini Pak. Belum ada VJO. Udah sih penerangan, lampu penerangan sudah, tapi tempatnya tuh memang sangat benar-benar sepi di sini.